Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Lihat ini ya, as-sholihah al-fatihah. Amin. Baik, apa ada yang tidak berangkat pagi hari ini? Siapa saja yang tidak berangkat? Apa membawa surat atau mengasih surat atau apa keterangannya? Ya, nanti dikasih tahu ya untuk selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya apabila izin atau tidak berangkat harus ada surat biar ada keterangan gitu ya. Nah, kita langsung saja mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema toleransi beragama. Teman-teman semua silakan dibuka LKS-nya di halaman 60. Nah, ya. Di halaman 60. Di sini saya akan sedikit menjelaskan saja, nanti kalian bisa membaca dan menelaah LKS itu, kemudian nanti mungkin di bagian-bagian yang penting bisa teman-teman garis bawahi atau teman-teman tandai dengan stabilo atau biar menjadi catatan sekiranya yang penting untuk dipelajari. Toleransi beragama, toleransi itu saling menghargai. Berarti toleransi beragama kita harus saling menghargai perbedaan kepercayaan, perbedaan agama. Perlu kita ketahui semua, di negara kita tercinta ini, Republik Indonesia, itu sangat-sangat menjunjung toleransi. Teman-teman sendiri mengetahui ada berapa agama di Indonesia? Coba, ada berapa agama? Teman-teman ada yang tahu? Ya, coba sebutkan. Ya, betul, ada Islam pastinya dengan mayoritas. Kemudian ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, wah lengkap. Jadi negara kita tercinta ini lengkap karena memang benar-benar menjunjung tinggi nilai toleransi. Di LKS itu terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi beragama. Yang salah satunya itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, pada surat Al-Kafirun itu diturunkan, ini sedikit cerita ya, penjelasan dari surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun itu diturunkan secara keseluruhan untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ya, perlu diketahui pada masa itu Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di Mekah, yang dimana umat-umat terdahulu yaitu kafir Quraisy. Jadi surat Al-Kafirun ini turun untuk menjawab
tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Mereka antara lain ada Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kemudian ada Al-Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf. Itu menjawab ayat ini turun untuk menjawab tawaran dan ajakan dari tokoh-tokoh tersebut. Mereka mengatakan, "Hei Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata yang engkau bawa lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan melibatkan diri di dalamnya. Dan bila ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami." Jadi yang pada intinya pada waktu itu para tokoh-tokoh kafir Quraisy ini mengajak kepada Nabi Muhammad untuk menguji coba, untuk saling-saling merasakan. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk mencoba kepercayaan mereka, menyembah Tuhan mereka pada waktu itu, yaitu yang tidak lain adalah berhala, dan kemudian mereka juga akan menyembah Tuhannya kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam jangka kurun waktu 1 tahun. Ya, itu. Dan kemudian turun surat ini Al-Kafirun untuk menjawab penawaran tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surat Al-Kafirun ini, sehingga mereka berupaya mengubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya, sehingga Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jadi pada saat itu turunlah ayat ini, surat Al-Kafirun, yang kemudian dibacakan oleh Nabi di depan para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu, sehingga ketika ada penolakan tersebut, mereka semua berupaya mengubah siasat mereka untuk menzolimi, untuk menindas, menyiksa para kaum umat-umatnya Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri, sehingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu sedikit ya penjelasan dari surat Al-Kafirun. Yang lain-lainnya itu bisa dibaca sendiri. Mungkin Bapak tidak bisa menemani kalian sampai akhir karena ini ada rapat ya. Jadi tugas saja ini, untuk tugasnya kalian bisa membaca itu, terus kemudian itu kalian bisa garis bawahi kalimat-kalimat yang mungkin penting di situ. Nanti kemudian setelah itu kalian bisa mengerjakan yang di halaman 75 ya. 72, yang di 72 nanti kalian kerjakan uraiannya saja, ditulis di buku. Kemudian nanti bisa dikumpulkan dan ditaruh di meja saya ya. Nanti ketua kelas tolong di-handle. Mungkin itu dulu dari saya, karena memang ada kepentingan. Mohon maaf belum bisa menemani sampai akhir. Nanti untuk tugasnya dikumpulkan, jangan lupa. Kemudian nanti sebelum itu tugasnya bisa digarap di sini, bisa digarap di rumah. Yang penting tadi itu kalian membaca dulu, kemudian digaris bawahi yang penting-penting. Kemudian minta tolong nanti diskusi bersama-sama, jumlah siswanya berapa, mungkin dibagi kelompok
2 kelompok atau 3 kelompok, terserah kalian ya. Nanti diskusi bersama-sama. Kemudian hasil diskusinya mungkin inti bisa dicatat ya, apa saja hal-hal yang kalian diskusikan pada pertemuan minggu depan nanti akan Bapak pertanyakan. Nanti kita lanjut diskusi di pertemuan minggu depan. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf belum bisa menemani kalian sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.